Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita Merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan ngebahas sebuah cerita creepy. Di sini ada beberapa cerita yang menyangkut dengan pemakaman dan kisah yang tersimpan di baliknya itu agak-agak sedih juga guys. Karena ini menyangkut anak kecil yang meninggal dalam keadaan yang nggak wajar di usia yang nggak seharusnya. Jadi ya bisa dibilang tragis guys. Apalagi masa kecil kan masa bahagia-bahagianya toh. Dan salah satu ceritanya kan ada pas dia ini lagi seneng-seneng sama keluarganya tapi nyawanya diambil. Dan daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Dan kisah yang pertama ini ada makamnya Florence Irene Ford. Mohon maaf kalau kita salah sebut nama. Nah usutnya usut ada yang berbeda di pemakaman Natchez City Cemetery, Mississippi di Amerika Serikat guys. Di sana ada sebuah makam yang di belakangnya itu terdapat tangga menuju ke bawah. Ada ruang bawah tanahnya guys buat menengok-nengok isi makamnya. Dan konon makam itu merupakan makamnya seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang bernama Florence Irene Ford, yang mana dia meninggal pada tahun 1871 karena penyakit yellow fever, penyakit kuning mungkin. Usutnya usut ibunya Irene yang bernama Ellen itu nggak kuasa menahan sedih guys. Dia sedih banget ditinggal anaknya, sampai-sampai dia ini membuat lubang atau ruang bawah tanah sedalam 6 kaki tepat di belakang makam anaknya. 6 kaki berarti hampir 2 meter ya. Iya. Dan bagi kamu yang bertanya-tanya kenapa kok dibikin ruang bawah tanah di makam itu, ternyata si ibunya Irene ini punya alasan di baliknya guys. Dan itu membuat orang-orang terharu karena kisahnya ini. Konon si Florence ini merupakan anak yang takut sama badai guys. Dia ini takut banget kalau ada badai, apalagi kilat, petir. Dan setiap nggak nyaman si Florence ini langsung lari ke ibunya, memeluk ibunya biar dia ini tenang guys. Kan ya namanya anak-anak pasti kalau takut langsung cari ibunya. Usutnya usut ketika menuju ke bawah tangga, ada sebuah jendela kecil yang disematkan pada bagian kepala sang anak, sehingga sang ibu atau si Ellen ini bisa menyaksikan anaknya guys, bisa melihat putrinya. Dan bukan tanpa alasan hal itu dilakukan dengan harapan bisa menemani putrinya saat hujan badai. Jadi kalau ada badai ya ibunya ini auto langsung ke makam anaknya, turun ke bawah terus menemani putrinya gitu guys. Kan berarti emang kehilangan banget toh. Belum bisa move on gitu guys. Maksudnya masih khawatir gitu. Tetap ya kasih sayangnya itu masih ada. Ini mungkin anak semata wayang ya, anak satu-satunya. Usutnya usut, tahun demi tahun berlalu dan makamnya si Florence ini masih tetap sama aja. Dan konon keberadaan makamnya Florence ini sangat terkenal guys, populer banget. Karena ya mungkin kisahnya itu tadi ya. Dan bahkan banyak orang yang memasukkan lokasi ini ke daftar tempat yang ingin mereka kunjungi suatu hari nanti. Foto-foto dari makamnya si Florence ini juga bertebaran di internet dan selalu mendapatkan komentar yang beragam dari mereka yang melihatnya guys. Jadi pada komen di situ, mungkin mau mengunjungi tempat itu dan penasaran. Kita pun juga penasaran sih, walaupun juga ya. walaupun creepy tapi ya penasaran guys. Isinya itu kayak gimana? Dalamnya gimana? Tapi sayangnya di Amerika ya guys ya, butuh gini banyak. Makanya dukung guys biar kita bisa ke sana nge-vlog terus kita kasih tahu ke kalian. Dan itu dia tadi makamnya Florence Irene Ford yang sangat-sangat creepy tapi juga agak sedih guys, karena ya latar belakang atau kisah di baliknya itu mengharukan dan gimana ya, bikin menyentuh gitu ya. ngelus dada guys, sebegitunya gitu loh ibunya, sampai bikin ruang bawah tanah biar bisa jagain anaknya yang udah meninggal. Dan gimana menurut kalian tentang makamnya Florence Irene Ford ini? Tulis aja di bawah guys. Dan cerita yang berikutnya ini ada kisah misteri patung Ines Clark. Ines Clark, kayaknya bacanya Ines Clark ya. Usutnya usut, Ines Clark merupakan seorang anak yang tewas tersambar petir pada tanggal 1 Agustus tahun 1880. Padahal ketika itu si Ines ini lagi piknik sama keluarganya menikmati musim panas. Dan konon menyayangkan hidupnya si Ines ini yang sangat pendek, si Ines pun diabadikan dalam sebuah patung yang dilindungi kotak kaca guys. Jadi patungnya itu dimasukin kayak ke sebuah kotak kaca terus ditaruh di kuburannya, jadi kayak batu nisannya gitu. Yang lebih creepy-nya lagi adalah walaupun udah nggak ada, si Ines ini konon masih suka bermain dengan anak-anak seumurannya guys. Padahal kan udah meninggal, kok bisa bermain dengan anak-anak seumurannya? Menurut kesaksian, ada seorang anak yang menggunakan pakaian ala 1800-an yang berkeliaran di area pemakaman, di sekitar pemakaman guys.
Berarti ya penampakannya si Ines. Dan tentu aja guys, hal itu membuat para orang tua itu bingung. Bukan tanpa alasan, mereka ini melihat anaknya bercanda dan tertawa, tapi nggak ada satupun partner yang terlihat. Apalagi anak mereka ini ngaku kalau teman bermainnya itu merupakan sesosok perempuan yang menyenangkan, sesosok anak gadis yang menyenangkan. Ngomong sendiri, kayak sendiri, kayak ketawa-ketawa sendiri, guyon-guyonan sendiri. Padahal jelas-jelas ya berdirinya itu menghadap ke sesuatu yang nggak ada gitu guys, sesuatu yang kosongan. Orang ya mungkin loh, masa di jauh sana. Hei, berarti ya fix ini arwahnya si Ines. Konon cerita tentang Ines Clarke ini menjadi menyeramkan ketika kotak kaca tempat patungnya berada itu kosong guys. Tiba-tiba nggak ada patungnya. Mana itu patung? Makanya jangan-jangan patungnya keluar. Gak lucu. Menurut keterangan warga, kotak itu akan kosong kalau ada petir yang menyambar guys, apalagi di musim panas. Dan karena itulah si Ines ini, arwahnya si Ines itu sangat ketakutan dengan adanya petir itu, sehingga si Ines ini memutuskan untuk lari dan bersembunyi. Yang mana udah jelas kita tahu kalau petir itu yang menyabut nyawanya si Ines. Dia tewas karena petir. Jadi itulah sebabnya kenapa kotaknya kosong. Mungkin patungnya lari. Nggak mungkin ya guys ya. Malah serem loh, sosok patung hidup lari gitu. Serem banget. Aku mending lihat sosok Ines aslinya daripada lihat patung larinya. Dan usutnya usut, bahkan ada pengunjung yang merasa mendengar suara tangisan ketika mereka ini mendekatkan telinga mereka ke patung yang ada di atas makamnya Ines. Sampai sekarang desas-desus tentang hantunya Ines Clarke ini masih ada. Dan bahkan ada beberapa orang atau pengunjung itu yang menaruh hadiah-hadiah kecil di atas makamnya Ines biar si Ines ini nggak sedih lagi guys. Aku luwe. Ini mungkin suaranya itu nggak jelas guys, tapi sayup-sayup gimana gitu. Nggak terlalu terdengar tapi kedengeran. Kamu bisa bayangin kan? Iya, bisa bayangin. Ini kita masih bingung guys. Musim panas kok bisa ada petir? Enggak. Atau mungkin musim panas tapi hujan. Kan kalau musim panas ya pasti tetap ada hujan dong. Iya benar. Dan itu dia tadi kisah makamnya si Ines Clarke guys. Gimana menurut kalian tentang makamnya si Ines ini? Tulis saja pendapat kalian di bawah. Dan lanjut lagi ke kisah yang terakhir. Di sini ada stool cemetery atau kuburan stool guys, pemakaman stool. Usut ya usut, stool cemetery ini merupakan salah satu makam terangker di dunia yang letaknya ada di kota Kansas, Amerika Serikat. Kalau ada kata-kata terangker di dunia ini pasti serem banget. Konon makam ini banyak sekali menyimpan hal-hal mistis dan penuh misteri guys. Diceritakan wilayah stool ini dulunya adalah desa kecil yang hanya berisikan sekitar 20 warga dengan rumah dan gereja. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, penduduknya itu semakin bertambah guys, jadi banyak. Usutnya usut, wilayah stool ini dikenal banyak menyimpan mitos dan legenda yang dipercaya banyak orang kalau penghuni wilayah itu bukan manusia aja guys, tapi juga ada alien atau makhluk luar angkasa. Hampir semua cerita itu berhubungan dengan gereja tua dan stool cemetery yang ada di situ. Bukan manusia doang, tapi Berbagai macam ya. hijau-hijau, matanya gini, alien joy. Aliennya Joy menempati wilayah dengan seenaknya tanpa permisikan alien Joy. Dia merasa joy-joy aja, menikmati. Dan konon salah satu cerita mistis yang dipercaya oleh masyarakat di situ adalah terkait dengan dunia sihir, yang mana ada seorang penyihir wanita yang selalu terlihat di pemakaman guys. Dan bagi siapapun yang melihatnya, kalau ada orang yang ngelihat si penyihir itu, maka si orang itu akan kena kutukannya si penyihir. Lihat doang kena kutukan ya. Kalau kita, woi penyihir, sini loh, kutukan 7 turunan. Kutukannya nggak berhenti di kita aja, yang duduk kita. Telepon penyihir jam 3 pagi. Aku dikutuk, jadi telepon. Usutnya usut, cerita ini bukanlah lelucon semata, mengingat bahwa stool cemetery ini juga diyakini beberapa orang sebagai salah satu pintu dari 7 pintu gerbang menuju neraka. Dan itu dia tadi cerita tentang stool cemetery atau pemakaman cemetery yang ada di Kansas, Amerika Serikat. Yang konon katanya itu merupakan pintu dari salah satu pintu gerbang menuju ke neraka. Dan ada penyihirnya guys di situ. Mungkin sosok apa ya, sosok astral gitu atau entah penyihir beneran. Dan kalau kita lihat penyihir itu kita bisa dikutuk. Dikutuknya gimana? Dikasih ikan kutuk. Sama sepat sama bedek ya guys ya. Sama itu cekdol sekali ya. Dan gimana menurut kalian tentang stool cemetery itu tadi? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Apakah kalian percaya atau enggak?
Nah itu dia tadi pemakaman-pemakaman yang creepy tapi juga menyimpan kisah sedih di baliknya guys. Dan juga ada satu pemakaman yang bernama Stool Cemetery yang mana itu sangat-sangat creepy karena merupakan salah satu pintu dari 7 pintu gerbang menuju neraka. Gimana menurut kalian dari makam-makam itu tadi atau pemakaman itu tadi? Tulis aja pendapat kalian di bawah guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Look at this, look at that, so awesome. Awesome screen. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.